Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Latihan Berbicara. Pada video ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran berharga dari Alibaba. Saya dapatkan di bukunya Alibaba's Wall. Saya membelinya di Play Buku. Yang pertama adalah bermimpilah setinggi langit, setinggi mungkin. Jadi bermimpi di sini tuh awal. Ini tulisan awalnya adalah bermimpilah setinggi langit. Teman-teman ketika pengen membuat sebuah perusahaan, bermimpilah setinggi langit. Saya sendiri di perusahaan Usaha Mulia Makmur itu punya mimpi memperkerjakan karyawan dua kali lebih banyak daripada Alibaba. Alibaba mempekerjakan karyawan 25.000. Saya berpikir semoga saja Usaha Mulia Makmur ini bisa mencapai 50.000 karyawan. Kemudian jangan pernah meremehkan diri sendiri. Teman-teman ketika membangun perusahaan, teman-teman harus yakin dan teman-teman gunakan semua kemampuan yang ada untuk bisa menjalankan perusahaan yang teman-teman dirikan. Pelajaran yang lain, jangan pernah menilai pesaing Anda berlebihan. Saya pikir setiap perusahaan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mari jadikan perusahaan lain itu sebagai contoh untuk kita berpikir dan kita tetap fokus pada perusahaan yang kita bangun. Pastikan Anda punya ide yang hebat. Jadi memang ide ini harus menjadi sesuatu yang dimiliki oleh pemilik perusahaan agar perusahaan itu menjadi besar, memiliki khas yang diperlukan. Jadi ide-ide itu seperti di perusahaan Usaha Mulia Makmur itu memiliki ide untuk 80% keuntungan bersihnya dibagikan. Maka ide itu harus tetap dilakukan, teman-teman. Kemudian pelajaran yang lain, bangunlah perusahaan untuk bertahan sedikitnya 102 tahun. Pelajaran ini kan saya ambil dari Jack Ma ya, dari Alibaba. Jack Ma memotivasi karyawannya dengan mengatakan perusahaan akan bertahan sampai 102 tahun. Saya rasa untuk sebuah perusahaan itu selama dia bermanfaat untuk masyarakat di dunia, selama itu juga dia akan bisa bertahan. Jadi yang perlu kita pikirkan itu adalah kemanfaatannya untuk orang lain. Karena apabila dia memang masih memiliki manfaat, maka perusahaan itu akan terus, bahkan mungkin tidak 100 tahun, bisa jadi sampai 1000 tahun. Ingat, semakin besar masalahnya, semakin besar peluangnya. Jadi memang masalah itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi, baik masalah itu besar maupun masalah itu kecil. Nah, teman-teman, agar bisa melewati semua hal yang terjadi, maka berbagai permasalahan itu tidak menciutkan nyali, tidak membuat kita down, tetapi justru membuat kita lebih bersemangat. Hari ini berat, tapi esok lusa akan indah. Di pernyataan ini, karena ketika kita baru memulai sesuatu, maka sesuatu itu biasanya menjadi sesuatu yang baru kita kerjakan, sehingga kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kita juga harus yakin apabila kita jalanin terus-menerus, maka kita akan terbiasa dengan
apa-apa yang kita hadapi, dan kita akan terus membuat suatu perbaikan-perbaikan agar di perusahaan itu bisa menjadi lebih baik. Fokuslah pada pelanggan, maka keuntungan lain akan datang. Jadi memang di usaha ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Saya sendiri nanti akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya ingin bertemu langsung dengan mitra pengguna usaha Mulia Makmur. Dengan demikian maka harapan saya terjadi komunikasi antar mereka, bisa mendengarkan apa-apa yang mereka inginkan, apa-apa yang mereka perlukan, kita bisa masukkan. Apabila itu memang bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan. Belajar dari para pesaing, tapi jangan pernah meniru mereka. Jadi pesannya Jack Ma di buku Alibaba Wall ini adalah supaya kita silahkan belajar dari perusahaan manapun, tetapi kita punya cara tersendiri, punya kekhasan sendiri yang membedakan kita dengan perusahaan yang lain. Jangan berganti kelinci, ini maksudnya adalah fokus pada apa yang dikerjakan. Apabila gitu seperti yang saya lakukan sekarang, saya fokus pada usaha Mulia Makmur. Tujuan dari perusahaan ini adalah membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, kemudian juga membagikan keuntungan bersih itu 80% kepada mitra pengguna, sehingga diharapkan nanti ini menjadi perusahaan yang memiliki andil untuk membantu masyarakat mendapatkan penghasilan. Jadilah secepat kelinci, tapi sesabar kura-kura. Antara kecepatan dengan kesabaran itu kita perlukan dua-duanya. Kecepatan itu adalah kemampuan kita untuk melakukannya secara terus-menerus, menargetkan dengan ide-ide, dengan cara-cara yang terbaik. Tapi kita juga mesti sabar, karena memang menjalani proses itu kita akan menghadapi berbagai hal, dan itu harus kita nikmati, kita lalui, dan kita harus menghadapinya. Lebih penting jadi yang terbaik daripada yang pertama. Untuk menjadi yang pertama itu bagus, bila tidak bisa menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik. Dan ada lagi ungkapan lain, apabila tidak bisa menjadi yang terbaik, maka bisa menjadi yang berbeda, menjadi yang khas. Seperti di usaha Mulia Makmur, dia sebuah marketplace, tetapi dia juga berbagi hasil kepada mitra pengguna, dan itu bisa nanti teman-teman rasakan sendiri. Berbagi hasilnya seperti apa bisa dipelajari. Ada 40% untuk bonus belanja, ada 40% untuk bonus aktif, kemudian juga ada bonus untuk bonus sponsor. Gratis kadang-kadang adalah sebuah model bisnis. Nah, seperti di usaha Mulia Makmur ini, untuk mendaftar itu gratis. Kita berusaha agar masyarakat yang belum memiliki dana bisa bergabung secepat mungkin. Ya, mereka harapannya di bulan depan sudah bisa mendapatkan penghasilan. Belilah payung sebelum hujan. Nah, untuk ini kita perlu kadang berpikir hal-hal yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini diperlukan agar hal-hal yang bisa kita lewati itu tidak menjadi kendala untuk kita menjalankan bisnis.
tersebut. Temukan peluang dalam krisis. Jadi memang sebuah perusahaan itu dibangun untuk mengatasi masalah. Sebuah perusahaan itu kita dirikan agar bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi senang dengan adanya perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut untuk bisa bermanfaat, nah, itu diperlukan sebuah ide-ide, sebuah pelaksanaan, sebuah praktek. Manfaatkan kekuatan pesaing untuk melawannya. Ini bahasanya Jack Ma. Kalau saya sendiri lebih suka menyebutnya adalah belajarlah dengan mereka. Kita akan belajar dengan siapapun, dan kita akan mendapatkan ide dari belajar itu, dan bisa kita gunakan untuk perusahaan kita sendiri. Nah, itu sebagian dari pelajaran yang saya dapatkan dari buku Alibaba's Wall. Nanti di video berikutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.